modal gitu doang. Ya. Pagi-pagi minumannya begitu. Jahe, geprek, kasih kunyit. Malam-malam mau tidur, jahe kasih pandan biar tidurnya gampang. Masya Allah. Jahe sama pandan kalau mau tidur. Enggak lah, jahe kasih air panas aja. Ya semakin bagus ya, jadi mungkin semakin kecil. Jadi misalkan gini nih, ini kayak gini nih, kunyit begini. Anda parut aja. Ya parut, jahenya juga parut, nanti kasih air panas sedikit, terus kasih ya dikit-dikit lah, makan bawang apa lada hitam kayak begini gitu, udah cukup. Tunggu bentar, kasih madu, minum. Efeknya apa? Pencernaan kita akan diperbaiki sama dia. Pete itu asam. Jadi Bapak Ibu kalau makan pete boleh, tapi bagusnya sama kulitnya. Iya, benar. Saya ngomong begini tuh bukan main-main ya, bener, makan pete itu sama kulitnya. Jengkol. Jengkol tuh antioksidan. Asal jangan banyak-banyak karena dia asam. Jadi ada batasan-batasan tertentu. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, kalau kita mentadaburi ayat-ayat Allah tuh begini, lihat apakah produk tersebut banyak. Kalau produk tersebut banyak, kemungkinan memang kita bisa makan sering-sering gitu loh. Contoh, antara jengkol sama pisang, banyakan mana? Pisang, makan pisang hari-harinya kita. Antara pete sama sayur kayak begini, banyak mana? Sayur, makan sayur. Sesuatu yang Allah ciptakan tidak banyak, biasanya kita nggak butuh banyak-banyak. Apalagi negeri kita kayak begini. Indonesia apa tuh namanya, nggak ada anggur, susah tumbuh anggur di sini, ya kan? Tapi anggur itu kan ungu, maka ungunya kita bisa dapatkan dari ini. Nah gitu. Warna-warna kayak begini, bosnya itu punya faedah, jangan sembarangan. Ya, ini warna kayak begini warna antioksidan, maka anggur merupakan salah satu sayur buah ya yang sangat tinggi antioksidan. Tapi kalau nggak ketemu anggur, maka Allah ciptakan yang lain. Substitusinya tuh banyak sekali. Ya seperti itu. Jadi boleh kayak tadi makan. Sekarang kan lagi musim apa tuh? Musim hujan. Bener sih. Ya, lagi musim hujan kayak begini ngapain? Banyak-banyak mandi hujan. Nabi SAW ketika beliau lagi hujan, apa yang beliau kerjakan? Beliau tidak pakai payung. Buka imamahnya, dia katakan, ini berkah dari Tuhanmu. Lagi hujan itu mandi-mandi. Ya, apalagi daerah kayak begini kan gak banyak polusi. Ya, teman-teman lagi hujan tuh ya zikir pagi pun bisa. Kayak kemarin saya di Jakarta, beberapa teman-teman itu ya Masya Allah, kami pagi-pagi habis subuh gitu kan keliling dekat rumah gitu, ke jalan-jalan kampung itu dalam kondisi hujan-hujanan coba. Itu bahagianya minta ampun. Dan terapi hujan menjadi salah satu terapi yang dipakai ya dalam Islam sebenarnya. Orang-orang yang stres ya. Ada teman saya itu di Pekanbaru tuh, beliau apa tuh namanya? Punya klinik ya, klinik rehabilitasi orang narkoba sama orang skizofren. Salah satu terapinya itu adalah menggunakan hujan. Ya, seperti itu. Jadi hujan itu bagus. Benar kamu bilang tadi, musim hujan. Tapi bukan itu yang saya tanya. Sekarang kan musim manggis. Manggis kan? Lagi musim manggis kayak begini. Nah, makan manggis banyak-banyak. Bukan banyak-banyak, sesering mungkin yang bisa Anda makan. Dalam jumlah yang tidak berlebihan. Karena musimnya akan segera berlalu nanti. Kalau makan manggis, makan sama bijinya. Ya, biji manggis itu antioksidannya tinggi. Jadi kalau Bapak Ibu lihat kulit buah manggis itu mulai dari bijinya, dagingnya, itu Masya Allah. Kulitnya juga dibikin jus, malah dibikin apa minuman antioksidan gitu kan. Karena emang penelitiannya jelas. Kalau Bapak Ibu benar kata Syekh tadi, la rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia Allah ciptakan. Ya. Indonesia ini kalau kita bikin biji atau lumbung ya, lumbung apa namanya? Lumbung biji itu banyak sekali biji-biji kita bisa manfaatkan. Duku bagus. Durian bagus. Cempedak, nangka, manggis, apalagi itu. Banyak sekali biji-bijian yang kita. Bahkan bikin tempe saya bilang tadi bisa pakai biji manggis. Bisa. Gak mesti biji
kedelai. Kan biji-bijian tuh, seperti itu. Ya. Jadi mulai-mulai mudah-mudahan kegambar ya, kira-kira nanti ke depannya kita tuh kayak apa. Nanti harapan saya mudah-mudahan Allah kasih kesempatan lagi untuk kesini nanti, kita akan bahas secara spesifik nanti bagaimana memperbaikinya. Ya, kalau sekarang kan si umum dulu nih. Umum. Tapi ini aja kalau Anda praktekin, Allahu Akbar. Efeknya banyak banget. Saya kemarin sempat survei di akun saya itu. Surveinya itu nanyain ibu-ibu yang hamil dari pola-pola ini, dan itu ada 5.600 komen di sana. Sebagian besar hamil, Masya Allah. Kuasa Allah. Ternyata memang ketika kita mengembalikan diri kita ini, jadi gini, Bapak Ibu pikir baik-baik. Toyota itu kalau dia bikin mobil di Jepang, ya, ada spare partnya, ada onderdilnya, ada suku cadangnya. Ya. Manusia yang ciptakan siapa? Allah. Gak mungkin gak ada onderdil, tanda kutip. Pasti ada. Spare partnya di mana? Di sinilah Allah ciptakan. Nih, di mereka-mereka ini. Ya, di sini Allah ciptakan. Di kurma kayak begini. Di sini Allah ciptakan semua. Maka kalau kita baca penelitian-penelitian itu, Masya Allah, tabarakallah. Semua yang dibutuhkan manusia ada di mereka-mereka ini, teman-teman sekalian. Ya, inilah sebut dengan living food, real food. Jadi kalau Anda mau dapatkan anti kanker, ya, pada tomatnya ada anti kankernya, ada namanya lycopene, anti kankernya. Kalau mau dapatkan anti kanker, jadi kalau ditanya, kalau orang misalkan mau dia sembuh mungkin dengan izin Allah setelah mengkonsumsi tomat karena mengandung anti kanker, pertanyaannya, apakah lycopennya itu yang menyembuhkan kankernya? Bukan. Allah pastinya, tapi semuanya ini. Ya, jadi kalau kita membahas sesuatu itu bahasnya semua kompleks, kita sebut dengan kompleks kompon. Senyawa kompleks. Jadi kalau mau dapatkan anti kanker secara optimal pada tomat, ya makan tomat semuanya. Gitu. Ya, kalau kita mau dapatkan kurkumin secara optimal, jangan ngambil kurkuminnya aja, semuanya dimakan ini. Gitu loh, paham ya? Ini yang saya katakan real food, whole food, makanan yang benar-benar. Jadi mereka ini nggak ada ingredientnya, nggak perlu ditulis ingredientnya, karena semua mereka ingredient, gitu loh. Kalau sudah masuk ke kemasan, makanan kemasan, perlu ditulis tuh. Makanan ciptaan Allah atau produk ciptaan Allah, dia nggak ada ingredientnya, semuanya ingredient bermanfaat. Makan dalam jumlah cukup, tidak berlebihan, insya Allah aman kita. Ya, kembalilah, kalau bahasa itu fafiru ilallah, kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada produk ciptaan Allah. Disitulah Allah memberikan kepada kita kasih sayangnya berupa obat-obatan dalam mereka-mereka ini. Dan itu Bapak sekalian, saya kadang-kadang nggak habis pikir gitu kan, nggak habis pikir itu ternyata apa ya, modal-modal begini-begini doang, ya, hanya kunyit, hanya serai kayak begini nih. Bayangkan, itu banyak sekali penyakit kita bisa perbaiki, modal ini doang. Syaratnya apa? Jangan masukin yang tidak sehat ke perut, itu aja. Mereka bisa kerja kalau apa? Kalau perutnya bersih. Perutnya bersih. Jadi mulai sekarang, kalau saya boleh menghimbau, mengajak, jangan terlalu banyak makan yang nggak sehat. Sekali-sekali bolehlah. Saya pun kadang-kadang makan. Pengen makan gorengan, makan satu aja saya makan. Cabenya banyak gitu kan. Sehingga gorengannya nggak terlalu berat dicerna. Kadang-kadang saya makan. Orang tanyakan dokter, kadang-kadang makan tiap hari makannya clean banget, enggak juga. Malah kadang-kadang saya sekarang ini lebih seneng nggak makan. Lebih seneng nggak makan. Sekali makan berkualitas, selesai. Nggak usah ribet urusan makanan. Gitu loh. Karena kalau makanan pun jadi sebuah hal yang menyita perhatian kita. Aduh, sayang waktu kita. Mendingan yang lainnya. Kurma 7, makan minum jahe, minum madu, pagi begitu cukup. Nanti siang makan apa? Kalau ada pecel, makan pecel. Udah selesai. Nasi sedikit, cukup. Dulu. Makan jangan sampai kenyang. Dan makannya kita bukan untuk kenyang. Kita makan untuk memberikan haknya tubuh. Hak tubuh kita itu perannya atau fungsinya apa? Untuk melaksanakan perintah Allah atau lebih ke ibadah. Karena memang manusia diciptakan Allah untuk ibadah. Hanya itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Ya, seperti itu. Seperti itu. Ya, jadi itu polanya. Yang pertama probiotik tadi, tempe ya. Kemudian prebiotik, sayur-sayuran nih, kayak begini. Bahkan kayak gini nih. Saya pernah baca penelitiannya. Ternyata
kulitnya kentang ini bagus. Ya, emang makan kentang itu emang sebaiknya emang sama kulit-kulitnya. Dan yang luar biasa Bu sekalian, biasanya Allah Subhanahu wa taala kalau buah-buahan tertentu ada buahnya, biasanya bijinya itu banyak sekali kandungan asam amino. Contoh, durian. Durian itu bijinya tinggi sekali asam aminonya. Nah, itu baca penelitian. Jadi kalau Anda makan durian, daripada banyak-banyak makan dagingnya, mendingan makan bijinya. Allah menciptakan bangsa Indonesia ini atau memberikan bangsa Indonesia hadiah terbaik. Hadiah terbaik untuk negeri kita ini apa? Rempah dan rimpang. Masya Allah kan? Allah tidak menciptakan ini di sini karena susah tumbuhnya. Tapi Allah menciptakan di Indonesia ada keluak, ada apa tuh namanya, bunga lawang kayak begini, ada lada hitam. Ini Masya Allah, inilah obatnya kita. Ya, inilah obatnya kita. Bawang putih aja sekalian, ini merupakan salah satu antibiotik yang paling baik, bawang putih ini. Antibiotik. Tapi dalam bahasanya kita di dunia natural kayak begini, kita tidak mengenal istilah antibiotik. Tugasnya kita tuh menguatkan biotiknya. Ya, menguatkan bakteri tadi. Maka modal ini aja ya Masya Allah luar biasa nih. Modal katakanlah ini ya, misalkan kita bahas bawang putih ini aja, dua ini aja, itu luar biasa banget. Peran mereka tuh untuk apa? Untuk bersih-bersih pembuluh darah. Ya. Dan kalau mau nyobain nanti bisa cobain. Ini bawang putih, potong dikit, ambil setengah gini kan, blender sama pisang. Itu akan jadi makanan yang sangat sehat untuk pencernaan kita. Bawang putih dikit aja, masukin blender sama pisang. Rasanya ya kayak gitu, tapi dia sehat. Seperti itu. Bagaimana cara makan bawang putih? Kalau nggak bisa makan kayak begini, jadikan dia masakan. Lagi dimasak ada kuahnya diminum. Itu caranya. Jadi cara makan rempah, ini kan rempah nih. Ya. Ini misalkan kunyit. Kunyit ini Masya Allah, kalau kita ngebahas kunyit aja, itu luar biasa loh, coba dikupasin ya. Tahu kan cara ngupasnya? Bukan gitu, nanti gitu dikerok aja, kerok. Nah, kita bikin minuman. Minuman yang subhanallah Bapak sekalian banyak menjadi wasilah hamil bagi banyak orang. Nanti kita lihatin minumannya apa. Ya, jadi modal mereka ini aja ini luar biasa ya, kayak begini. Bapak Ibu, ini ya, ini kan apa nih? Ini tahu ya? Lada hitam. Ya, lada hitam ini kalau Anda ketemukan dia sama kunyit, itu Masya Allah luar biasa efeknya ke pencernaan. Lada hitam akan memperkuat kerjanya kunyit ini. Jadi rempah itu kalau ketemu rimpang, ya bahasanya itu perfect match, pasangan yang serasi. Rempah ketemu rimpang.